Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong sekalian? Kembali lagi berjumpa dalam program Dialog. Dan spesial pada hari ini kita akan membahas tentang rumah nyaman, listrik aman, dan pentingnya keselamatan ketenaga listrikan. Dan tentu saja narasumber yang telah berhadir pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Musa, merupakan manajer PLN Persero UP3 Barabai. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dedi Noveyusa. Ini selaku asisten manajer jaringan dan juga konstruksi PT PLN Persero UP3 Barabai. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir narasumber kita yaitu Bapak Rizal Bima Bayu Aji. Beliau ini merupakan manajer PLN ULP Tanjung. Luar biasa sekali tuan rumah di sini ya Bapak ya. Apa kabar Pak? Baik. Ini lama sekali 1 tahun kita tidak berjumpa dengan PLN ya. Iya, kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun, dan luar biasa sekali pada pertemuan hari ini di Dialog akan membahas tentunya topik yang sangat penting untuk pemirsa ketahui. Baik, berbicara mengenai listrik tentu mempunyai banyak manfaatnya, tetapi juga dapat menjadi hal yang berbahaya. Lalu seberapa penting sih keselamatan ketenaga listrikan itu? Nah, siapa yang akan menjawab nih? Baik, Bapak. dari kami ya. Iya. Keselamatan ketenaga listrikan ini sangat penting ya. Selain untuk pengguna juga untuk masyarakat umum. Betul Bapak. Khususnya dalam hal melindungi nyawa manusia. Kemudian kedua, keselamatan ketenaga listrikan ini menjaga agar penyaluran tenaga listrik ini tetap kontinu sampai di masyarakat atau pengguna listrik. Dalam hal ini disebut keandalan sistemnya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga juga terkait aset yang digunakan atau peralatan listrik itu sendiri. Karena bagaimanapun mahalnya aset ataupun peralatan yang digunakan, jika terjadi kecelakaan itu ya dampaknya tetap merugikan masyarakat. Seperti itu. Dan yang terakhir yang jauh lebih penting juga terkait lingkungan, karena di sini secara lingkungan PLN juga fokus terhadap keselamatan lingkungan itu sendiri. Mungkin itu ada 4 poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat, baik pengguna ataupun masyarakat umum Masyarakat lainnya. umum. Jadi penting sekali ya Pak ya, dialog penting. Tema hari ini sangat penting sekali dan harus diketahui oleh pemirsa yang ada di rumah. Ini khususnya untuk para ibu-ibu yang sering banget di rumah sebenarnya, kadang suka lupa ya Pak ya. Tapi untuk semua kalangan masyarakat tentunya keselamatan ketenaga listrikan ini juga sangat penting. Nah, lalu apa saja komponen utama dalam sistem ketenaga listrikan yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Nah, komponen utama sistem ketenaga listrikan di sini sangat luas. Itu mulai dari sisi pembangkitan. Di sini ada beberapa pembangkit, misalkan PLTA, PLTU, atau ada PLTD juga, diesel. Nah, kemudian ini dibangkitkan untuk pembangkit yang besar itu akan dinaikkan dulu tegangannya ke tegangan tinggi. Di sini PLN menggunakan standar 150.000 volt. Nah, setelah itu disalurkan ke gardu induk. Dari gardu induk ini akan diturunkan lagi tegangannya ke 20.000 volt. Dari 20.000 volt ini diturunkan lagi tegangannya ke tegangan untuk tegangan rendah, biasanya yang digunakan oleh masyarakat umum. Dalam hal ini di tegangan 380 dan 220 volt. Kenapa sih ada perbedaan tegangan ini, ada segmen-segmen ini? Ini sesuai dengan kebutuhan dan peralatan yang digunakan, seperti itu Mbak. Tapi untuk masyarakat umum yang perlu diperhatikan adalah dari sisi instalasi dan peralatan yang digunakan oleh masyarakat umum, dalam ini ibu-ibu ya, di perumahan-perumahan. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan, terutama kualitas peralatan yang digunakan. Ini harus sesuai dengan standar. Istilahnya ya, kalau ibu-ibu biasanya cari yang murah tuh. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya murah boleh saja, tapi berkualitas gitu. Sesuai standar nasional Indonesia sesuai dengan SNI tadi ya Bapak. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Berarti prosesnya untuk bisa sampai dinikmati oleh masyarakat ini cukup panjang. Cukup panjang. Dan yang perlu diperhatikan itu tadi instalasi, yaitu mulai masuk dari
MCB ya, ini circuit breaker. Nah ini untuk pengamanan di sisi instalasi perumahan tuh, itu perlu perhatikan. Kemudian di sisi instalasi penggunanya ada stop kontak tuh. Nah itu harus diperhatikan juga karena stop kontak ini rawan. Biasanya masyarakat itu sukanya ditumpuk tuh. Oh, di double-double gitu ya Pak? Double-double. Nah, itu seharusnya secara aturan tidak boleh karena semakin banyak numpuk itu kemampuan hantar dari kabel itu kan terbatas. Nah, disinilah mungkin salah satu penyebab kenapa banyak kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik karena itu banyak stop kontak yang ditumpuk itu. Sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan standar dari peralatan tersebut. Seperti itu. Jadi jangan asal memilih alat yang murah tapi tidak berkualitas, itu juga mempengaruhi ya. Dengan tumpukan-tumpukan stop kontak juga yang ada di rumah, coba dicek lagi yang ada di rumah. Mungkin ada yang menumpuk-numpuk biasanya nih kulkas disatuin sama TV gitu ya Pak ya. Biasanya seperti itu ya. Ternyata itu juga tidak baik juga ya. Oke, baik. Bagaimana cara memastikan instalasi listrik di rumah atau di bangunan ini sudah memenuhi standar dari PLN lah, yang sudah ahli dalam listrik nih? Baik, untuk memastikan bahwa instalasi itu sesuai standar, maka dimulai dari siapa yang membuat instalasinya di rumah. Nah, ini jasa-jasa instalasi tersebut harus yang betul-betul memiliki sertifikat atau dia sudah berkompeten di pemasangan instalasi listrik. Nah, jadi tidak sembarangan nih. Misalkan ada tukang bangunan kita, selain membangun juga disuruh pasang instalasinya. Nah itu seharusnya tidak boleh lah. Karena kenapa? Namanya pemasangan instalasi di sini kan tadi itu ya untuk keselamatan ketenaga listrikan. Jadi tidak asal pasang. Ada beberapa spesifikasi yang harus dipasang, terus kebutuhannya untuk apa, disesuaikan dengan juga untuk kebutuhannya, seperti itu. Jadi tidak asal saja orang yang bisa memasang harus memiliki sertifikat tadi ya Pak ya? Setelah dipasang itu barulah dikeluarkan sertifikat layak operasinya, bahwa instalasi yang sudah terpasang itu memang layak. Nah, bagaimana cara bahwa itu layak, nanti ada pengujian di sisi instalasi tersebut. Salah satunya memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam instalasi itu memang sesuai standar. Seperti itu. Ini aturannya sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya Pak ya, dari prosedurnya memang sudah pasti, tapi ini mungkin banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui, dan mudah-mudahan dari dialog kali ini bisa lebih memahami manfaatnya, lalu info-info penting yang disampaikan oleh PLN langsung nih ya Pak ya, akurat, tajam, dan terpercaya tentunya. Baik, apa saja standar instalasi listrik yang harus diikuti terkait keselamatan ketenaga listrikan nih Pak? Ya tadi itu ya, ada standar nasional Indonesia. Dalam hal ini terkait PUIL ya, Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2020. Nah di sini mengatur terkait desainnya, terus peralatan yang digunakannya seperti apa, standarnya, spesifikasinya ada di situ. Terus peruntukannya, misalkan untuk penerangan itu spesifikasi yang digunakan seperti apa. Kemudian untuk motor-motor listrik, nah itu berbeda juga. Itu. Nah di situ di PUIL dijelaskan secara rinci dan betul-betul. Jadi siapa yang bisa baca PUIL? Itu tadi. Salah satunya ya instalatir yang sudah bersertifikat. Kemudian ada Permen nomor 10 tahun 2021. Ini sebagai gambaran umum di sini mengatur kewajiban-kewajiban si pengguna listrik tersebut. Ya hampir sama spesifikasinya, terus kewajiban. Salah satu kewajiban yang mungkin ini selama ini belum diketahui sama pengguna listrik, bahwa di situ diatur bahwa setiap 10 tahun, minimal 10 tahun itu harus ada pengecekan kembali instalasi listrik tersebut. Seperti itu. Nah, saya yakin ini jarang diketahui dan mungkin tidak pernah dilakukan oleh masyarakat umum. Betul. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena kita ketahui bahwa peralatan itu punya masa
atau umur pakainya. Dikhawatirkan kalau itu tidak dicek lagi, ya tadi itu misalkan kabelnya sudah mengelupas, yang dimana ini berpotensi korsleting atau menimbulkan kebakaran. Itu salah satunya. Jadi di sini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat daya listrik. Seperti itu. Jadi kalau ini selalu dilakukan secara berkala, insya Allah kebakaran-kebakaran akibat listrik itu mungkin bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi tentang mencegah konsleting listrik di rumah. Ini sangat penting di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Melanjutkan perbincangan kita di segmen pertama, kita akan memasuki ke segmen kedua, yaitu mencegah konsleting listrik di rumah. Nah, ini sangat penting sekali. Bisa disebutkan Bapak contoh penggunaan listrik yang tidak aman dan juga dapat berpotensi membahayakan, nih seperti apa nih Pak? Ya, makasih ya Mbak ya. Jadi di sini ada beberapa contoh tindakan tidak aman dan dapat berpotensi berbahaya. Di sini yang pertama menggunakan kabel yang rusak atau terkelupas. Jadi kabel itu kan fungsinya itu kan ada salah satu untuk isolasinya ya. Ketika isolasinya itu terluka, artinya kan tidak ada pengaman di situ. Dan itu bisa langsung ketemu dengan tembaga yang ketika kita menyentuh itu otomatis akan menyebabkan kita tersetrum gitu. Itu contohnya yang pertama. Terus yang kedua menumpuk colokan, tadi sempat disampaikan sama Pak Musa ya. Menumpuk colokan tadi itu berakibat nanti kabelnya yang harusnya kuat hantar arusnya, katakanlah contoh itu di kapasitasnya untuk 1000 gitu ya. Tapi ketika kita menumpuk kan kita otomatis penggunaannya lebih dari 1000. Itu mengakibatkan kabelnya itu panas dan akan menimbulkan percikan itu tadi. Percikan api dan akhirnya percikan api. Ya, terus yang berikutnya memegang peralatan listrik dengan tangan yang basah. Wah. Ya, itu biasanya sambil nyuci gitu ya Pak ya. Ya, habis nyuci karena ada colokan di situ, ibu-ibu biasanya sekalian ngecas ya, sekalian ngecas terus bikin online ya, bikin konten di TikTok gitu ya biasanya ya. Itu bahaya. Jadi pastikan kita harus aman, tangan harus otomatis kering ya kalau akan bersentuhan langsung dengan listrik. Terus yang berikutnya menggunakan peralatan listrik dekat sumber air, ini juga tidak direkomendasikan. Tadi juga saya sampaikan juga di dapur itu terutama. Kemudian yang menyambung kabel tanpa isolasi yang benar, ini tadi sempat di-spill juga oleh Bapak ya. Jadi ketika kita menggunakan atau membuat instalasi di rumah, itu gunakanlah instalatir yang memang tersertifikasi. Supaya tahu kondisi instalasi yang benar itu seperti apa. Mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Apa sih Pak yang dapat dilakukan untuk mencegah konsleting listrik nih? Tadi kan selain yang lebih general ya, ini lebih spesifik lagi nih Pak. Apa nih Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak? Ini tentunya yang pertama gunakan instalasi listrik yang sesuai dengan standar. Standar kan sudah diatur semua di PUIL tadi, sudah sempat dibahas terkait PUIL. Di situ sudah secara gamblang juga secara spesifik itu sudah dijelaskan bagaimana menggunakan instalasi yang standar. Kemudian jangan mencabut kabel dengan menarik talinya. Oh, jadi harus kepalanya gitu ya Pak kepalanya. ya? Karena itu kan terkunci ya, kabel itu kan dikunci di kepalanya itu. Ketika kita cabut otomatis resiko untuk kabel itu bisa tercabut dari kepalanya itu sangat tinggi. Ya, itu sangat membahayakan. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan stop kontak bertumpuk tadi sama sih betulnya, dan juga jauhkan peralatan listrik dari air juga sama. Itu sih beberapa. Itu beberapa ya Bapak ya. Baik, nah ini misalkan di rumah ada konsleting nih Pak, di rumah tetangga atau misalkan di rumah kita sendiri. Nah sebagai masyarakat apa sih tindakan cepat dan tepat yang harus dilakukan oleh yang punya rumah nih? Biasanya kalau misalkan pemadaman secara langsung kan semuanya nih Pak gitu ya, secara bersamaan gitu kan. Tapi apabila tiba-tiba ada konsleting di rumah kita sendiri, apa yang harus kita lakukan nih Pak? Gimana saya tambahkan Silakan, Mbak ya. boleh Bapak.
apabila ada gangguan ya konsleting listrik di rumah kita, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat itu adalah mematikan sumber arus listriknya. Dari pusatnya Ya, berarti apa ya? Dari MCB yang MCB. menempel di Yang di depan bawahnya. ya? Ada Iya. di bawah meteran itu. Oh ya. Di situ. Matikan dulu sumber listriknya supaya apa? Supaya apabila ada percikan api ya kan atau sumber-sumber yang bisa membuat api itu bisa dihentikan. Nah, itu cepat segera. Kadang masyarakat bingung nih, panik. Iya, bingung. Malah disiram pakai air. Siram pakai air makin membesar. Iya. Iya. Ya, itu sangat tidak disarankan. Langsung matikan sumber arus listriknya. Kemudian yang kedua, sumber listrik sudah mati, ya. Nah, kita jangan langsung menyentuh peralatan-peralatan listrik kita itu dengan tangan kosong. Nah, itu dia. Nah, jadi pastikan dulu tangan kita itu aman, kering misalnya. Kadang mungkin sekarang sudah musim hujan ya, atau ada rumah masyarakat yang banjir. Nah, Iya, betul. mematikan sumber listriknya, pastikan tangan kita ini sudah kering dulu. Ya, karena air yang ada di tangan kita ini bisa menghantar listrik. Mungkin ada sisa-sisa listrik yang ada di peralatan itu yang menyebabkan nanti berbahaya bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, kenali di mana titik gangguannya, di mana titik konsleting listriknya, sehingga kita bisa menjaga jarak, menjauhkan dari apa-apa yang bisa mudah terbakar, misalnya kain, baju, misalnya kertas-kertas. Iya. Nah, itu dia. Kemudian kalau memang kita ingin mengamankan peralatan-peralatan listrik kita, ya sebaiknya menggunakan APD, alat pelindung diri. Iya, misalnya ya paling minimal sarung tangan. Sarung tangan. Ya, sarung tangan. Kalau ingin kita merapikan atau mengamankan peralatan listrik kita. Yang terakhir, nah setelah semua itu dilakukan, ya maka kita panggil personil atau orang yang memang mempunyai keahlian dalam memperbaiki kerusakan tadi. Kadang masyarakat ingin hemat, tidak ingin biaya keluar, betul. kadang memperbaiki sendiri. Nah, itu kadang hasil perbaikan itu tidak standar. Iya. Nah, maka langsung hubungi instalatir yang mempunyai sertifikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Musa dan Pak Rizal tadi. Jadi urutannya salah ya Pak. Biasa kalau misalkan yang ada di rumah tuh langsung telepon PLN gitu kan. Ada konsleting, sebenarnya kita harus mematikan dulu MCB tadi ya. Ada tahapan-tahapan ini asal jangan langsung telepon, walaupun memang call center PLN selalu menyediakan layanan 24 jam ya Pak ya. Tapi tahapan-tahapannya sudah diberitahu oleh Bapak tadi bahwa yang pertama dilakukan adalah mematikan MCB-nya dulu. Ini mungkin mencegah supaya tidak menjalar kemana-mana ya Pak ya. Baik Bapak, boleh diceritakan contoh kasus yang nyata di mana keselamatan ketenaga listrikan ini tidak diperhatikan dan akibatnya sefatal apa nih? Nah, iya. Contohnya ini kita contohkan kondisi yang akan mungkin kita rasakan di semester 2 ya. Bahwasanya semester 2 kan sudah mulai musim penghujan. Iya. Nah, di beberapa tempat masyarakat kita, kawasan kita mungkin ada yang rawan banjir. Nah, dulu pernah kejadian di beberapa tahun yang lalu bahwasanya rumah kawasan pemukiman masyarakat itu banjir, dan mungkin banjirnya tidak terlalu tinggi semata kaki mungkin ya. Nah, di situ kondisi listrik masih nyala. Nah, di situ diharapkan kami mengimbau juga bahwasanya itu membahayakan. Nah, kadang masyarakat ini setelah kita himbau kan, wah sudahlah banjir, listrik padam lagi. Kadang ada yang tidak mau. Nah, sehingga waktu kejadian itu kita sudah himbau, bahkan sudah kita padamkan di beberapa masyarakat, di rumah masyarakat, tapi masih ada yang menyalakan kembali. Nah, sehingga apa? Sehingga kondisi rumahnya tergenang air, dan dia waktu itu ingin memperbaiki kipas anginnya yang rusak. Pada saat kondisi masih banjir seperti masih banjir. Nah, itu dia. Nah, artinya apa? Artinya kita tahu air itu kan mengantarkan listrik ya. Nah, dan kita menyentuh peralatan-peralatan listrik yang memang listriknya masih mengalir. Dan sehingga apa akibatnya ya masyarakat tersebut kesetrum dan mungkin kondisi sudah malam, tidak ada yang bisa membantu, akhirnya mengakibatkan tidak tertolong lagi jiwanya. Ya, kebetulan juga di situ beliau juga seorang diri di rumah itu. Nah, ini yang kami himbau kepada masyarakat
karena semester 2 nanti kan musim penghujan ya Mbak ya. Nah itu berhati-hati. Lebih baik kita ya padam listriknya sementara menjelang air itu bisa kering ya, bisa keluar dari rumah kita. Nah itu dia. Nah ini yang cukup harus diperhatikan oleh masyarakat, karena biasanya ketika listrik mati otomatis langsung galau gitu ya Pak ya. Listrik mati, internet mati, habis sudah ya. Dan ternyata ada beberapa yang harus diperhatikan. Dan ini sangat penting sekali. Kita akan berlanjut di segmen ketiga tentang pesan dan juga harapan dari PLN untuk masyarakat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dialog dan masih bersama PLN juga bersama kita membahas tentang topik keselamatan ketenaga listrikan. Ini cukup luar biasa Bapak, karena kemarin ini lagi penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Ini PLN lagi naik daun, katanya indikator dari ekonomi mahasiswa itu tergantung dari meteran listrik katanya Pak ya. Ini agak heboh kemarin nih di TikTok nih, sempat beberapa FYP bahwa seberapa banyak atau seberapa tinggi dari UKT-nya ditentukan oleh meteran listrik katanya gitu ya. Dan ini lebih penting dari sekedar UKT tentunya, yaitu keselamatan untuk masyarakat semua. Nah kita akan meminta tips nih dari bapak-bapak sekalian di sini untuk masyarakat dalam menjaga keselamatan listrik di rumah. Seperti apa nih Pak tipsnya Pak? Tipsnya yang pertama tadi udah kita bahas bersama ya. Ya pada saat memasang instalasinya ya tadi menggunakan tukang atau jasa kelistrikan yang sudah bersertifikasi. Kemudian peralatan yang dibeli pun ya harus sesuai standar nasional Indonesia, itu insya Allah aman. Jadi jangan terkecoh dengan harga murah. Apalah arti harga peralatan listrik yang murah tapi membahayakan jiwa kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya penggunaan tadi sudah dibahas juga terkait stop kontak ya. Tolong jangan dipasang stop kontak bertumpuk. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, jika punya anak-anak jauhkan atau apa istilah sekarang itulah yang lagi ngetren ramah anak. Ramah anak. Jadi bagaimana dengan listrik ramah anaknya? Usahakan beli peralatan listrik, misalkan stop kontak itu jangan yang terbuka. Yang tertutup ya Pak Yang ya? tertutup. Tertutup pun itu tidak bisa langsung dibuka. Itu ada kuncinya. Jadi hanya orang dewasa yang tahu. Nah seperti itu. Yang lebih penting lagi, berilah edukasi kepada anak-anak bahaya tentang listrik itu sendiri, sehingga dengan ada edukasi dari kecil, insya Allah sampai besar pun itu mereka akan paham, terutama terkait keselamatan ketenaga listrikan. Mungkin itu poin-poin penting yang perlu masyarakat ketahui. Intinya jangan sembarangan mempergunakan atau memasang instalasi listrik. Itu mungkin ada tambahan, ada prosesnya mungkin. Bapak ada yang mau ditambahkan mungkin? Tipsnya? Tipsnya mungkin tadi ya untuk menjaga keselamatan listrik di rumah. Tadi ada saya contohkan tadi untuk kita harus jauh dari kegiatan yang bersifat ada airnya. Iya betul. Ya tolong untuk dijaga di mana tempatnya itu yang aman dan juga jauh dari air. Iya, biasanya kan ibu-ibu di dapur itu ada cooker hood ya Pak ya. Ada apa buat kipas juga gitu ya. Ini yang bahaya handphone sambil ngecas. Nah ini tapi nggak apa-apa sebetulnya. Nggak masalah. Air juga nggak apa-apa sebetulnya, tapi untuk kompor induksi. Ya. Sekarang kan lagi ngetren nih, apalagi kompor listrik. Kompor listrik. Ya, Kami semua pegawai di PLN itu sudah menggunakan itu, menggunakan kompor induksi. Jadi sudah kita tinggalkan yang LPG. Gitu. Tapi itu juga kalau misalkan tidak diperhatikan dengan sangat baik juga akan nyolok terus-terusan gitu, juga nggak bagus ya Pak ya? Iya nggak bagus. Ya. Kalau memang tidak digunakan, otomatis dicabut aja. Dicabut aja berarti ya. Wow. Call center, tadi sempat di-spill sedikit Bapak tentang call center PLN. Kalau saya udah hafal banget, 1, 2, 3. Ada Instagram mungkin Bapak atau yang lainnya yang bisa dihubungin? Mungkin yang lebih mudah, kalau Instagram kan biasanya lebih ke prepare-nya anak-anak muda ya. Iya. Mungkin untuk lebih mudahnya
masyarakat khususnya pelanggan PLN, silakan install PLN Mobile. Oh. Mungkin Mbak juga belum install ya? Suami saya yang ada, karena yang bayar Jadi suami. dengan adanya PLN Mobile ini untuk masalah urusan listrik itu hanya di satu tangan Genggaman. saja. Iya, satu genggaman saja. Mulai bayar listrik, beli token. Kalau kita punya mobil listrik ada di situ. Oh. Di Sampai itu. aduan juga ada ya Pak ya di situ ya? Pengaduan yang biasa kita adukan itu lebih baik menggunakan PLN Mobile. Kenapa? Di situ kita bisa mantau mulai petugasnya kapan akan datang, kapan akan Iya. selesai itu perbaikannya itu sudah terpantau di situ. Posisinya di mana? Iya, betul, Iya. betul. Dan itu Mbak, itu kita punya SLA untuk PLN Mobile itu. Jika lebih tidak ditanggapi kurang lebih dari 4 menit tidak ditanggapi, itu masuk ke manajemen berurutan sampai ke direksi nanti. Seperti itu. Jadi dengan PLN Mobile itu terukur dan pasti kapan itu selesai. Iya. Seperti itu. Jadi kalau call center mungkin harus telepon dulu. Agak lama harus ngeluarin pulsa Lama. gitu ya Pak ya. Nah, kalau PLN Mobile tinggal buka tik 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 udah. Tinggal duduk manis pantau aja. Langsung saja didapat. Ini ibaratkannya kalau misalkan kurir datang udah ketahuan ada di mana gitu ya. Iya. Udah langsung di situ gercep sekali, luar biasa sekali. Nah, sebagai edukasi kepada masyarakat, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada korban yang terkena sengatan listrik. Ini kalau misalkan di rumah Pak tiba-tiba kepegang gitu kan, kesetrum lah gitu. Nah, ini pertolongan pertama apa yang harus dilakukan untuk di rumah nih? Untuk di rumah. Sebelum ke tenaga medis tentunya. Misalkan kejadian musibah ya, memegang aliran listrik. Kalau kita melihat langsung, misalkan ada orang lain atau keluarga yang terdampak tanpa sengaja atau tersengat, tadi udah disampaikan Pak Dedi, silahkan matikan dulu sumber listriknya. Itu yang lebih penting. Setelah itu, kalau malam bawa alat penerangan, senter atau penerangan yang lain. Jika siang masih kelihatan, lihat sekeliling dulu. Tadi udah di-spill juga sama Mas Rijal. Jika dia kondisinya ada di area basah, nah ini jangan kita ikut mendekati. Karena khawatirnya ada aliran listrik di area basah tersebut. Jadi intinya lihat lingkungan sekitar dulu. Jika aman, dan untuk amannya tadi di-spill juga kalau ada alat pelindung diri, Boleh misalkan dipakai. sepatu, pakailah sepatu yang kering atau sandal yang kering. Jadi jangan tanpa sandal atau sepatu seperti itu. Jadi jangan asal langsung menolong. Nah, justru kita berbahaya bisa kena sengatan listrik. Jika udah gitu baru kita mendekati korban. Kalau korban dipastikan masih sadar dan tidak ada luka yang signifikan, baru kita pastikan bahwa tidak perlu pertolongan. Tapi jika berat, silakan menghubungi rumah sakit atau tim medis yang diketahui. Jika berat, misalkan luka bakar ataupun dia ada terganggu masalah pernapasannya, seperti itu. Jadi jika terganggu masalah pernapasan, jika kita paham untuk pernapasan, bantuan pernapasan atau apapun silakan dilakukan. Tapi jika lo tidak paham jangan, malah itu bisa merugikan si korban sendiri. Bisa lebih fatal Nah, akhirnya. intinya pertama harus tenang dulu. Ya, betul. Tenang dulu kita, kondisi tenang, jangan panik. Kedua, matikan sumber listrik. Ketiga, lihat lingkungan sekitarnya. Amankah kita mendekati korban? Setelah itu, kalau aman baru mendekati korban. Pastikan kondisi korban itu jika memang tidak fatal atau itu kita langsung beri pertolongan. Tapi jika fatal berdampak luas, misalkan ada luka bakar, silakan menghubungi tim medis atau Tim rumah sakit. medis terdekat ya. Jangan kita coba-coba karena dengan luka bakar malah bisa memperparah juga. Iya. Seperti itu. Mungkin Intinya, itu salah satu pertolongan pertama untuk korban yang terkena sengatan listrik. Harus diingat tenang dulu berarti ya Pak ya, Iya, sebelum seperti kita itu. mengambil suatu tindakan karena justru akan membahayakan Membahayakan korban tersebut korban dan diri sendiri. Iya. Wah. Terakhir pesan dan juga harapan dari bapak-bapak semua terkait dengan keselamatan ketenaga listrikannya seperti apa nih Pak? Tadi itu ya harapan kami untuk masyarakat atau pelanggan listrik itu gunakanlah listrik secara bijak karena energi kita
sangat terbatas dan kami sedang berupaya bertransformasi dari pembangkit konvensional, dalam hal ini bahan bakar konvensional seperti batu bara akan beralih ke pembangkit hijau. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ya, pergunakanlah instalasi dan peralatan listrik yang sesuai standar. Kemudian yang ketiganya, jika mengalami gangguan listrik silakan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Karena dengan PLN Mobile si pelanggan akan memantau, kami pun ikut memantau juga. Jadi ada kepastian kapan listrik bisa diperbaiki dan bisa nyala kembali. Dan yang lebih penting untuk pelanggan yang menggunakan KWH pasca bayar, bayar listrik tepat waktu. Tepat waktu ya. Jangan sampai menunggak ya Bapak ya. Pak Rizal yang pengen ditambahkan mungkin. Ini langsung nih senyum-senyum ini tuan rumah nih. Saya nambahkan yang belakang aja. Yang belakang ya. Ini curiga banyak tagihan nih Pak kayaknya. Silakan Bapak. Mungkin saya tambahkan untuk yang tadi ya Pak, untuk pembayaran pasca bayar. Itu sekarang PLN itu sudah bisa mulai tanggal 1. Ya, setiap tanggal 1, setiap bulan itu sudah bisa dibayarkan. Kalau dulu kan kita nunggu sampai tanggal 5 dulu baru mulai gerak. Sekarang ketika mungkin PNS gajinya tanggal 1 ya biasanya ya. Betul Pak. Jadi setelah gajian bisa langsung untuk atau debit mungkin bisa Pak langsung? Bisa, sangat bisa. Di PLN Mobile bisa bayar. Bisa langsung semua memudahkan ya, jadi tidak ada alasan gitu ya Pak ya untuk menunggak PLN. Dan tadi ini ngena banget nih Pak, gunakanlah listrik secara bijak, benar-benar ini luar biasa sekali. Karena memang di rumah juga kadang kalau misalkan kita berpikir bahwa nggak apa-apa lah orang nyalain AC sama nyalain mesin air gitu, itu nggak masalah, tapi ternyata memang harus benar-benar bijak menggunakan listrik. Tadi Bapak ada yang ditambahkan mungkin? Terkait kenyamanan masyarakat dalam menikmati listrik, mungkin kita saya pun juga menikmati listrik, Mbak juga. Kita kan tidak suka ya dengan padamnya aliran listrik. Betul sekali. Betul sekali ya. Padam 5 menit langsung galau ke gitu ya PLN Pak ya. Mobile. Kadang gangguan itu bukan seringnya disebabkan karena gangguan eksternal. Nah, salah satu contohnya yang sangat dominan itu adalah gangguan karena pohon. Nah, ini kadang masyarakat ya kan, karena pohonnya lagi berbuah ya, karena pohonnya bisa melindungi rumahnya dari panas matahari, tapi karena jaraknya dekat atau berpotensi roboh ke jaringan listrik, itu kadang kita tidak diizinkan. Nah, ini harapan kami karena gangguan, apalagi nanti semester 2 kan hujan, dominan hujan, angin. Nah, ini gangguannya kena pohon. Jadi kami minta kerelaan dari masyarakat yang pemilik pohon, apalagi pohonnya di dekat jaringan listrik, itu memberikan izin kami untuk memangkas sampai dengan jarak lebih dari 3 meter saja. Nah, kenapa 3 meter? Karena di situ kalau misalnya roboh aman, tidak mengenakan jaringan listrik. Kemudian nanti kalau ada aktivitas, misalnya kalau pohon berbuah kan rambutan kan biasanya manjat tuh. Pakai apa namanya? Pakai bambu itu ya. Bambu itu rentan, nah, itu aman. Jadi jarak aman kita akan tetap jaga 3 meter. Kalau lebih bagus lagi kita diizinkan untuk tebang pohonnya. Karena itu kan akan menghilangkan langsung potensi risikonya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa merelakan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, atas informasinya luar biasa sekali, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan semoga dengan hadirnya PLN di Dialog juga bisa memberikan informasi yang baru untuk masyarakat. Terima kasih telah berkenan berbagi informasi seputar tema kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam menggunakan listrik sehari-hari. Ingatlah, listrik memang sangat bermanfaat tapi juga bisa berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Mari kita bersama-sama menjaga diri dan keluarga dengan menerapkan standar keselamatan yang baik agar dapat terhindar dari bahaya listrik. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.